Assalamualaikum semuanya, kembali lagi di channel Muda Ripa. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu fisika. Nah, sebelumnya coba kita lihat, ya ada apa itu? Ada buku dan ada penggaris. Ups, pertanyaannya, bisakah kalian mengukur panjang buku menggunakan penggaris? Jawabannya pasti bisa ya. Atau ada yang bilang nggak bisa? Coba kalian jelaskan ya. Hmm. Sekarang kelereng dengan penggaris. Pertanyaannya sama. Bisakah kita mengukur diameter kelereng menggunakan penggaris? Apa ya? Bisa nggak ya? Bisa, tapi agak susah. Lah, bisa apa nggak bisa? Bingung ya. Dibanding buku, mana yang mudah? Yang lebih mudah adalah buku untuk mengukur panjangnya. Kalau diameter ini susah ya kita mengukurnya, apalagi untuk mengukur jari-jarinya. Nah, apa masalahnya? Yaitu menjadi masalah, berarti kita butuh alat ukur yang tepat. Nah, bagaimana cara mengukur diameter kelereng atau bola dengan tepat? Nah, ini masalah. Jawaban ini bisa kalian jawab di kolom komentar atau kalian nanti sampai di akhir video ini akan menemukan jawaban dari permasalahan ini. Kita melanjutkan ke pembelajaran selanjutnya. Ada baiknya kalian harus mengetahui apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Terjelas. Jadi nanti kalian di akhir video ini apa sih yang kita pelajari dari tadi gitu. Jadi kalian habis nonton ini kan harus sudah bisa mencapai tujuan ini. Yang pertama, menyebutkan bagian-bagian jangka sorong dan fungsinya, ini wajib ya. Yang kedua, membaca hasil pengukuran dengan menggunakan jangka sorong. Selanjutnya, menyebutkan bagian-bagian mikrometer sekrup. Dan yang terakhir, membaca hasil pengukuran dengan menggunakan mikrometer sekrup. Nah, ini adalah tujuan kalian. Jadi, nanti kalian setelah selesai menonton video, kalian harus bisa ini, keempat-empatnya ini. Wajib ya. Menggunakan menggaris. Seperti yang tadi ya, di awal. Kita mengukur panjang buku menggunakan penggaris. Nah, penggaris ini sudah tidak asing bagi kalian. Jadi, penggaris ini memiliki skala terkecil 1 mm. Loh, dari mana 1 mm itu kan bisa kalian lihat di penggaris itu. Ada 10 garis kecil-kecilnya itu ya. Lihat tuh, dari 7 ke 8. Itu kan dari 7 sampai ke 8 ada 10. Sedangkan dari 7 sampai ke 8 itu adalah 1. 1 dibagi 10, 0,1 cm. Atau 1 mm. Itu adalah skala terkecilnya. Nah, perlu diingat, dalam membaca alat ukur perlu posisi kita yang benar agar membacanya tidak salah. Jadi posisi yang benar itu mata kita tegak lurus dengan alat ukurnya. Nih, coba lihat posisi yang salah. Ya salah. Nih, dari sana. Dari kiri, dari kanan, mata. Itu salah. Apa salah? Karena hasilnya nanti kurang tepat. Itu ya. Nah, sekarang kita ke jangka sorong. Nih, bentuknya. Ini bentuk jangka sorong. Jadi jangka sorong ini alat untuk mengukur panjang juga. Nah, bagian-bagiannya, lihat, ada terdiri dari dua rahang, rahang atas dengan rahang bawah. Ini ada skala nonius, ada skala utamanya, terus ada gurat ukur kedalaman. Nah, itu bagian-bagiannya. Dan sekarang
Oh ya, sebelum bagian-bagian dari jangka sorong itu, kalian cari juga fungsinya apa tadi ya, yang sudah ditampilkan. Nah, sekarang bagaimana sih cara membaca skala jangka sorong itu? Jadi gini, benda yang diukur itu dimasukin ya dalam apa antara rahang itu ya. Jadi ada rahang atas, rahang bawah. Kalau kita mengukur panjang diameter luar, kita pakai yang rahang bawah. Tapi kalau kita mengukur diameter bagian dalam, kita pakai rahang atas. Udah terukur nih. Nanti di jangka sorongnya nampak tuh angka-angkanya, ada skala utama dengan skala non-use-nya. Jadi skala utamanya yang mana? Nggak kita pakai nih skala utamanya nih. Kalian tuh berapa? Lihat dari 5 sampai ke 6 itu ada 10 garis kan. 1, 2, 3, 10. 5 sampai 6 itu 1, berarti kan 5,1 nih kan tiap apanya. Berarti 5, 5,1. Nah, ini lihat 1. Berarti kan ini 5,9, 5,8, 5,7, 5,6, 5,5. Nah, berarti skala utamanya. Nah, sekarang skala nonis gimana cara bacanya? Lihat yang berhimpitan. Nih. Maksudnya itu nih, lihat tegak lurus dia. Tuh. 3 garis ke 5. Coba yang lain. Yang pas ya. Utamanya 4,2 ya. Nah, skala nonisnya kan 5 tadi. 5 itu 5. 5-nya dikali dengan 0,01. Kenapa dikali ini? Karena inilah skala terkecil dari jangka sorong. Kalau misal kan tadi 0,1 cm ya. Sehingga ditotalin dapatlah 4,25 cm. Mengenai jangka sorong, sekarang kita lanjut ke alat ukur panjang yang satu lagi, yaitu mikrometer sekrup. Jadi skala terkecil dari mikrometer sekrup ya. Bagian-bagiannya, jadi di mikrometer sekrup ini ada yang namanya landasan, ada yang namanya sekrup, ada yang namanya roda bergigi, ada yang namanya timbal, ada yang namanya lengan mikrometer. Coba kalian cari fungsinya apa. Oke, itu bagian. Bagaimana sih cara membaca skala pada mikrometer sekrup? Jadi bendanya yang kita ukur kita masukkan ke dalam landasan ya, terus diputar. Nah, ini, nah yang di sini namanya skala utama. Sedangkan yang ini skala non-use. Nah, sekarang skala utamanya ini. Berapa? Ini aja 1, 1,5, 2, 3,5, 3, 3,5 berarti ya. Kita hapus. Nah, sekarang skala non-use-nya yang mana? Nih. Tuh. Ini berapa tuh? 11, 12. Skala mikrometer itu karena dia yang paling kecil ya, skala terkecilnya dia dalam satuan milimeter. Nah, ini kan tadi 12 ya. 12-nya dikali dengan 0,01. Nah, ditotalin dapatlah segini. Kalau dikonversi menjadi senti segini. Itu ya. Nah, sekarang setelah kita mengukur, berarti kan yang kita ukur itu ingat
kembali kita ke sebelumnya, hasil yang kita peroleh dari hasil pengukuran itu termasuk apa? Ya, angka penting. Nah, sekarang kita melaporkan hasilnya gimana. Jadi yang pertama kalian harus mengetahui dulu pengukuran tunggal. Pengukuran tunggal itu satu, berarti pengukurannya hanya sekali. Misalkan kalian mengukur panjang buku tadi menggunakan meter sekali ya. Nah, itu pengukuran tunggal. Gimana cara melaporkannya? Nah, X ini adalah besaran yang kita ukur tadi. Jadi ini caranya X sama dengan X0 plus minus delta X. X0-nya itu hasil pengukuran tunggal. X0 delta X ini adalah ketidakpastian. Jadi tingkat ketelitian dari pengukuran. Ketidakpastian itu apa? Jadi gini, tingkat ketelitian suatu alat ukur itu diperoleh dari setengah dari skala terkecil. Berarti kalau gitu delta X dari mistar berapa? Berarti setengah dikali tadi 0,1 cm ya. Berarti 0,05 cm. Nah, ini adalah ketidakpastian dari si penggaris tadi ya. Berarti kalau tadi kita mengukur misalkan tadi diperoleh berapa itu? Misalkan ya, tadi diukur panjang bukunya 7,5. Ini yang kita ukur tadi plus minus 0,05. Gini kalian melaporkannya kalau kalian melakukan pengukurannya sekali. Sampai di sini mengerti ya? Nah, sekarang coba kalian jawab yang jangka sono dengan mikrometer sekrup. Kalau kalian mengukurnya sekali, tadi hasilnya kan udah ada. Berarti bagaimana cara penulisannya? Coba. Gimana kalau pengukuran itu berulang? Jadi, dalam mengukur itu nggak cukup sekali. Harus berulang. Karena bisa saja ada banyak kesalahan nanti. Ada banyak kesalahan dalam mengukur. Jadi perlu dilakukan pengukuran yang berulang. Nah, caranya gimana? X sama dengan ini ya, X ini ya. X rata-rata plus minus SX. Nah, ini SX ya. Sama aja sih. XX ini nanti, nah, ketidakpastiannya ini bukan setengah, tapi ini kita pakai rumus simpangan baku. Simpangan baku ini udah nggak asing bagi kalian ya. Di matematika kan ada namanya simpangan baku ya. Nah, ini ada rumusnya lagi. Jadi X rata-rata berapa kali, misalnya 3 kali, nanti kan 7. Pengukuran yang pertama 7. Pengukuran kedua 7,1. Pengukuran ketiga 7,2. Nah, itu kan 3 kali. Nanti kan dijumlahin dibagi rata-rata. Materi kita Ibu harap kalian mengerti. Jika ada yang ingin ditanya, silakan bertanya di kolom komentar. Tidak masalah, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.